Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 1661. Kerumunan terus menjaga Xiao Ruoxi dengan satu kaisar tiang, dan 8 alat kaisar, menekan 6 debu merah. Setelah Kaisar Zundi pergi, pedang Xianxian yang sebelumnya tidak memasuki lubang hitam berbalik kembali, dan cahaya peri yang masih hidup redup ke ekstrim. Suatu hari, aku akan kembali. Wu Xianjian gemetar, kata-katanya lemah, dan sepertinya dia menderita banyak kerusakan. Bagaimanapun, itu tersembunyi ke dalam ketiadaan dan tidak ada jejak. Di sini, orang banyak telah kembali ke Tianxuanmen, menyegel debu merah 6 orang di taman kecil, dan memberkati meterai lagi. Adapun Xiao Ruoxi, ia dikurung di altar, dan tentara kaisar menekan Qian Kun untuk menghindari kesalahan selama periode tersebut. Gadis kecil ini, dia tidur nyenyak, dan kadang-kadang bermimpi ibu mertua, suaranya lembut, susunya susu. Ye Chen tampak diam, mengingat 300 tahun yang lalu. Samar-samar ingat bahwa salju sedang terbang hari itu, dan ibu mertuanya membeku sampai mati, tetapi dia memotong-motong salju untuk menemukan sesuatu untuk dimakan. Perang fana lebih kejam dari dunia biarawan, dan ada kelaparan yang tak terhitung jumlahnya dan orang melarikan diri. Seperti Ruo Xiniang, berapa banyak orang yang mati kelaparan di jalan, meninggalkan terlalu banyak anak yatim. Tiba-tiba, dia pergi ke altar, memegang cermin tembaga kecil di tangannya, dan meletakkannya di depan mata Ruoxi. Ruoxi bersinar di cermin, dia nyata. Ini benar-benar fana, biasa tidak bisa menjadi biasa lagi. Saat Ye Chen mengerang, sekelompok kekaisaran kuno mengelilingi altar, masing-masing dengan janggut dan menyapu ke atas dan ke bawah. 300 tahun masih 2 atau 3 tahun. Ini saja membuktikan bahwa dia bukan orang biasa. Si Xianjian telah memilih 2 orang, satu adalah Ruoxi dan yang lainnya adalah Chu Xuan. Dong Huang memandang Ye Chen juga, pernahkah Anda berpikir bahwa mungkin ada hubungan antara keduanya? Aku tidak tahu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan lembut. Selama lebih dari 300 tahun, aku telah memikirkannya lebih dari sekali dan tidak memiliki petunjuk. Lihat ini. Dong Huang Taixin membagikan foto. Ye Chen mengambilnya tanpa sadar, lalu menyebar perlahan. Dalam gambar, ada 2 gadis kecil, yang terlihat persis sama, mereka harus saudara kembar, 2 atau 3 tahun. Ye Chen melirik gulir gambar dan melirik Ruoxi lagi. Ketiganya tampak seperti cetakan. Ye Chen mengerutkan kening, menatap Dong Huang Taixin ke samping. 2 gadis kecil di foto ini adalah Chu Xuaner dan Chu Linger ketika mereka masih anak-anak. Dong Huang Taixin berbicara dengan santai. Ini, Ye Chen tertegun, Chu Xuaner dan Chu Linger sebagai anak-anak, tampak persis seperti Ruoxi. Jadi, bukan kebetulan bahwa Chu Xuanjian memilih Chu Xuan. Dong Huang Taixin berkata, Chu Xuan dan Ruoxi, dan bahkan Chu Ling dan Ruoxi, pasti ada semacam koneksi. Bagaimana menurutmu? Mata Ye Chen menjadi redup. Tidak tahu kenapa, Dong Huang Taixin menggelengkan kepalanya dengan lembut. Jika kamu tahu identitasnya, kamu mungkin akan bisa menghilangkan keraguan. 9 kaisar, Dewa Pedang, dan Zun dan yang lainnya semua memandang Ruoxi. Kemarilah, Fuya berjalan dari luar. Di belakangnya, ada seorang pria muda berambut putih yang memegang tangannya, dan dia yang tidak menarik sedikit, memiliki wajah sakit dan wajah mengantuk. Produk ini, tentu saja, adalah Raja Orang, dan dibangunkan. Sebelumnya, Hong Chen Liudao disimpulkan secara sewenang-wenang, dan dia kembali tanpa pemberitahuan, tertidur, dan tertidur untuk waktu yang lama. Dia adalah Ruoxi, bisakah kau ceritakan asal-usulnya? Dong Huang Taixin mengulurkan tangannya dan membawa Wang Wang ke depan. Raja mengangkat alisnya, membeku Ruoxi, dan membeku Ye Chen, dia tidak bisa menahan menyentuh dagunya. Kalian berdua, kamu cukup baik. Kamu urus omong kosong ini. Wajah Ye Chen berubah hitam. Kurasa itu tidak cukup untuk membersihkannya, King of Battle menjerit. Ada seorang suami dan istri. Ren Wang menasihati, ketika dia batuk, dia berjalan menuju altar, memegangi tangannya di sekitar Ruoxi. Melihatnya, dia berjongkok, menatap alis Ruoxi sedikit, dan menggosok matanya setelah itu. Hanya 2 atau 3 detik kemudian, dia menggulung lengan bajunya, dan jari-jarinya terus bergerak. Orang-orang diam, dan memandang Wang Fuxi dengan tenang. Kargo ini sangat jelas sehingga Baoqi benar-benar dapat mengetahui identitas Ruoxi. Setelah identitasnya ditampilkan, semua keraguan dapat diselesaikan. Keinginan adalah indah, tetapi kenyataan itu kejam. Raja memuntahkan darah tanpa peringatan, setelah memuntahkan darah, dia memeluk kepalanya dan jatuh ke langit. 9 kaisar bergegas maju, tetapi melihat bahwa Raja pingsan. Pemalsuan. Dewa Pedang menunjuk ke jantung Ren Wang Mei, itu sama ketika menyimpulkan Liu Dao dan Hong Chen sebelumnya. Yah, saya baru bangun dan berbaring lagi.
Saya tidak tahu berapa lama saya akan tidur. Tian Lao dan Di Lao mencemooh. Jika raja harus digigit kembali, identitas Ruoxi tidak akan sederhana. Chu Huang mengerang. Tingkat misteriusnya jelas tidak lebih lemah dari 6 jalan dan debu merah. Itu pasti sudah cukup tua. Bahkan raja rakyat seperti ini, dan kebanyakan orang di dunia tidak dapat merusak identitasnya. Yan Huang mengerutkan kening, tampak khawatir. Tidak, ada 6 Dao dan Hong Chen. Ye Chen segera berkata, jika mereka berdua terjaga, masih akan ada perubahan haluan. Tun Kaisar lain untuk menekan Ruoxi. Dong Huang berbicara terlalu keras, bawa Chu Lingyu dan Hong Chen Sui keluar dari misteri, dan berikan 9 yuxian kepadanya. Memerintahkan, Fuya segera berbalik dan pergi ke tempat rahasia Tian Xuanmen. Semua orang pergi satu demi satu sebelum pergi, mereka akan melihat Ruoxi secara mendalam, dan hal-hal hari ini luar biasa. Segera, cermin Kunlun Kekaisaran datang, dan bersama-sama dengan Menara Raja Peri, altar itu dilarang, dan Ruoxi benar-benar ditekan di atasnya. Ye Chen tidak meninggalkan gerbang Tianxuan, dan mengerutkan kening sepanjang jalan ke taman kecil tempat Hong Chen dan Liu Dao dipenjara. Di taman kecil, ada juga 2 altar, panci debu merah duduk di sebelah kiri dan 6 panci duduk di sebelah kanan. Keduanya tidak lesu, tetapi mereka tampak seperti 2 patung, penampilan mereka kusam, mata mereka kosong, tanpa emosi manusia. Ye Chen melangkah maju, memegang cermin di depan wajah Hong Chen. Saat dia berpikir, cermin tidak bisa memantulkan wajah merah. Dia mengangkat tangannya dan meletakkan cermin di depan Liu Dao. Tetap sama, cermin tidak bisa menyinari debu merah, dan tidak bisa menyinari keenam, keduanya seolah-olah tidak ada di dunia ini. Bukan milik waktu dan ruang ini, tidak bisakah kamu melihat kedua wajahmu? Ye Chen berbisik, atau kamu juga mati, berayun di antara langit dan bumi sebagai makhluk hidup. Untuk gumamannya, Hong Sen Liu Dao tidak menanggapi. Namun, Ye Chen menggantung dari sini, membuat mata muna mereka berkedip-kedip dari waktu ke waktu, tetapi untuk sesaat. Ye Chen mengambil cermin kecil kembali ke lengannya, dan menemukan bangku kecil untuk duduk, menunggu Hong Chen Sui dan Chu Lingyu. Hong Chen Sui dan Chu Lingyu memang keluar dari misteri. Begitu keluar, dia dibawa pergi oleh Fuya untuk berlatih Jiu Yuxianku. Jiu Yuxianku membutuhkan kekasih yang efektif untuk bermain. Di masa lalu, ketika Ye Chen kacau, orang lain memainkan lagu-lagu peri, tetapi itu tidak berhasil, hanya Liu Ruyan yang bermain. Keenam debu merah hari ini sangat mirip dengannya, sehingga jika mereka tidak hanya bermain sendirian, mereka bisa membuatnya sadar. Perubahan siang dan malam, siklus matahari dan bulan, sekejap 3 hari berlalu. Baru pada malam hari keempat Chu Lingyu dan Hong Chen Sui tiba, dan sebelum mereka memasuki taman kecil, mereka mendengar panggilan. Ada debu merah, tercekik dan serak, dengan kelembutan wanita itu, dan dengan perubahan-perubahan dunia, air mata, dan tanpa air mata. Ini adalah karunia Tuhan. Setelah 300 tahun, reinkarnasi dan kehidupan lampau, debu merah mereka telah kembali ke rumah. Itu persis sama, aku akan melepasnya sebelum kamu melepasnya, tapi jangan mengenali orang yang salah. Ye Chen memegang tangannya dan duduk dengan kuat di bangku kecil. Chu Lingyu dan Hong Chen Sui menyeka air mata mereka, mencapai altar, memandang Hong Chen, dan memandang ke samping 6 kali. Sangat memalukan, bahkan mereka tidak tahu siapa itu siapa. Bukannya dia tidak cukup mencintai Hong Chen, tetapi bahwa aturannya ditumbangkan, dan semua sebab dan akibat ditutup-tutupi, yang sulit untuk dikenali. Tetap saja, Ye Chen adalah satu-satunya yang bisa membedakannya. Dia adalah akar mereka, dan dia bisa melihatnya dengan sangat jelas. Yang debu merah, Chu Lingyu dan Hong Chen Sui tidak bisa saling mengenali, dan harapan mata mereka tertuju pada omelan Ye Chen. Aku tidak akan memberitahumu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya karena tidak selaras. Dia ingat tawanan sebelumnya. Hong Chen Sui dan Chu Lingyu saling melirik, dan kemudian melangkah maju secara tidak sengaja, memegang Ye Chen di tanah. Chapter 1662. Tian Xuanmen Xiao Yuan, terisak dan tersedak, membuat orang tertekan. Hong Chen Sui dan Chu Lingyu mengelilingi altar, dengan lembut mengangkat tangan batu giok, dan terus membuang rambut berdebu Hong Chen, air mata mengalir. Wajahnya, dipukuli cuaca, perubahan kehidupan, diukir dengan jejak bertahun-tahun, satu pedang pada satu waktu, diukir dengan bekas luka dan lubang. Hong Chen lebih baik, tanpa sepatah kata pun, tanpa reaksi apapun, seperti patung, seolah-olah tidak ada hubungannya dengan dia di dunia. Lihatlah Ye Chen lagi, duduk di bangku kecil dengan jujur. Barang-barangnya agak sengsara, rambutnya tergores dan kacau, dan mata panda bengkak, dan darah hidungnya tidak bisa dihapus. Setelah dieksploitasi, ia dipukuli sampai mati oleh 2 gadis yang kejam, hampir fatal sampai ke tanah, dan hampir membunuhnya. Di luar taman, Dong Huang Taixin, Dewa Pedang dan Jiu Huang datang. Saat melihat Ye Chen, sudut mulut orang-orang tidak bisa menahan diri. Untuk memulai dengan kejam, orang-orang masih anak-anak. Adakah Kaisar Dacu? Apakah ini pertarungan melawan orang mati? Baceng!
Murah lagi, hati Dong Huang bermakna, dan melihat mati lemas Ye Chen, dia merasa sedikit lega. Saya masih ingat foto-foto Ye Chen kencing bersamanya di masa lalu. Di seluruh dunia, tidak ada yang lebih murah darinya. Dalam hal ini, Anda harus keluar untuk makan jika Anda baik-baik saja, dan beritahu dia bahwa bunganya sangat merah. Ye Chen mengoleskan mimisan dan air mata pahit, dan wajah kecil itu, hitam dan putih, sangat lucu. Ini adalah lelucon, siapa yang pernah berpikir bahwa dua wanita gila benar-benar harus bekerja, tidak tahukah kamu, aku seorang anak kecil. Bagaimana dengan keibuanmu? Semua apaan dimakan oleh anjing? Ayo, Chu Huang berdehem, menatap Chu Lingyu dan Hong Chen Sui, bermain sianku dan membangunkannya. Setelah mendengar ini, Chu Lingyu dan Hong Chen Sui buru-buru menghapus air mata mereka, melangkah mundur 3 atau 5 langkah, duduk bersila, dan memainkan piano. Bermain dengan emosi hanya bisa berhasil, kata Yue Huang. Kedua wanita itu mengangguk, mengambil napas dalam-dalam, dan jari giok menghantam tali. Segera, suara piano merdu terdengar di taman kecil. Keduanya terpental dan menangis sementara mata mereka kabur. Melodi, cinta yang paling suci, penuh dengan pemikiran kuno, mempercepat kesedihan bertahun-tahun, dan mendengar suaranya, dan suasananya sedih. Semua orang menatap Hong Chen Liu Dao, dan bahkan Ye Chen pun bangun. Keenamnya acuh tak acuh, tetapi Hong Chen bereaksi, mengangkat kepalanya, dan matanya berkedip. Kemudian, dengan emosinya, kebingungan di matanya berangsur-angsur menghilang dengan suara piano. Ada permainan. Mata semua orang menjadi cerah, dan dia menahan napas. Siamong, aku Suir. Chu Lingyu memainkan piano dan tersedak. Suir adalah nama fananya. Tuan, aku Xiaur. Hong Chen Sui juga menangis. Dia tidak bisa menangis, air matanya mengaburkan visinya. Suir, Xiaur. Hong Chen berbicara untuk pertama kalinya, bibirnya bergerak sedikit, suaranya serak, dan dia memandangi putri kedua. Tapi ingat kami, putri kedua tidak berani menghentikan suara piano. Ingat, Hong Chen memejamkan mata dan menarik napas. Ketika dia membuka matanya lagi, matanya kembali ke King Ming dengan air mata di matanya, seolah-olah mengingat masa lalu. Dia ingin bangun, tetapi dia tidak bisa bergerak, mana muncul, dia tidak bisa membuka segel, dan penindasan beberapa kaisar. Di mana ini? Hong Chen menyapu kerumunan, matanya tertuju pada Dacu Jiu Huang, matanya menyipit, Jiu Huang. Sepertinya kamu mengenali saya menunggu, Yan Huang tersenyum sedikit. Saya adalah penguasa generasi Yan Huang, dan para junior telah mengenalinya, kata Hong Chen, sebagai penguasa generasi ke-98 Yan Huang, ia telah memasuki area terlarang Yan Huang dan juga telah melihat patung Yan Huang. Adapun 8 kaisar lainnya, ia juga mengakui bahwa 9 kaisar dan banyak tempat di Dacu berdiri dengan patung-patung batu mereka. Tapi dia bingung bahwa Jiu Huang sudah mati. Berdiri di sini hidup-hidup, itu membuatnya merasa pusing. Dan Chu Lingyu, dia jelas ingat bahwa dia adalah seorang manusia. Dia muncul di sini dengan cara yang redup, dan bertemu banyak orang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Rao adalah kondisi pikirannya, dan dia juga bingung. Jika sebuah mimpi membuatnya tidak dapat membedakan antara kenyataan dan ilusi. Semua orang diam, mata menyipit, dan hanya menatap Hong Chen. Mereka menemukan bahwa kerajaan Hong Chen telah mundur dari kerajaan semu ke kerajaan semu, dan tidak ada paksaan yang kuat sebelumnya. Kenapa membunuh Ruoxi? Masih Ye Chen? Yang pertama bertanya. Ruoxi, siapa Ruoxi? Hong Chen tampak bingung. Begitu kata ini keluar, Ye Chen mengerutkan kening, dan semua orang mengerutkan kening. Hentikan piano, hentikan, bisik Dong Huang Taixin. Hong Chen Sui dan Chu Lingyu segera mengangkat tangan mereka dan tidak lagi memetik senarnya. Ketika Qin Yin berhenti, Hong Chen menundukkan kepalanya, pandangannya kembali ke Muna, matanya jatuh ke cekungan lagi. Hal yang paling aneh adalah ia berkultivasi di surga, dan naik ke tingkat kaisar, dengan paksaan besar dan kembali seketika. Segalanya tampak kembali ke titik semula, dan Hong Chen berubah menjadi horor yang mengerikan, seperti orang mati berjalan, keheningan mati, dan tidak ada emosi. Senior, ini, Hong Chen Sui dan Chu Lingyu memandang Dong Huang Taixin, mata bingung mereka khawatir. Bagaimana menurutmu? Dong Feng berbisik terlalu banyak. Sedarlah mabuk, tapi aku lupa apa yang terjadi setelah Hunge. Ye Chen dan Dao berkata, termasuk Xiao Ruoxi. Dengan kata lain, sebelum dia bangun dan setelah dia bangun, mereka adalah dua orang yang sama sekali berbeda. Kaisar pemakaman mengerang. Terbangun sebelum sadar, Xiu Wei berada di Zundi, setelah bangun, dia hanya mengingat hal-hal sebelum Hunge, Xiu Wei juga jatuh ke Suntian. Jadi, bahkan jika dia bangun, sulit untuk memberitahuku. Siapa si Ruoxi dan mengapa dia membunuhnya. Menumbangkan hukum waktu, ruang dan reinkarnasi, apakah sulit bagi Jiu Yuxianku untuk mengembalikan ingatan kuno? Yan Huang mengerutkan kening. Tetap saja, budidaya kedua gadis kecil ini terlalu dangkal. Tian Lao dan Di Lao sama-sama menggaruk jenggot mereka. Itu tidak ada hubungannya dengan Dao Xing.
Ye Chen menyentuh dagunya, ingatannya terhapus oleh aturan meditasi pada saat dia bangun, dan sulit untuk membalikkan. Jadi, Bai sibuk. Fuya menghela nafas. Lansia, bisakah kau mencabut pelarangannya? Hong Chen Sui dan Chu Lingyu memandang calon kaisar. Tidak, nada suara kaisar sempurna kuasi sangat konsisten. Hong Chen memiliki hubungan yang sangat besar, dan misinya adalah untuk membunuh Ruoxi. Namun, jelas bahwa Ruoxi dan Wu Xianjian bukan orang yang sama, setidaknya dia bukan musuh. Debu merah terlalu kuat, setelah dilepaskan, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Demi kesempurnaan, Tian Xuanmen tidak akan pernah membuka segelnya, setidaknya untuk tidak memberinya kebebasan sampai dia tahu rahasianya. Tuan, mata Hong Chen Sui dan Chu Lingyu sama-sama menatap Dan Zun Seven Knights dan para dewa pedang dari surga. Saya berharap bahwa tuan mereka akan menjadi perantara bagi Hong Chen. Kamu tidak tahu terlalu banyak tentang keduanya, dan kamu tidak akan membuat tuan malu. Sword God dan Dan Zun berbicara lagi, menolak lagi. Kalau begitu, bisakah kita tinggal di sini bersamanya? Putri kedua berkata dengan nada, hampir memohon, aku ingin berbicara dengannya. Semua orang menghela nafas dan berbalik, itu adalah persetujuan diam. Ketika Dewa Pedang pergi, dia juga mengangkat tangannya dan mengambil 6 jalan yang tersegel, menyegelnya di tempat lain, dan juga memberi ruang bagi sang kekasih. Kedua wanita itu bersyukur dan terlalu banyak bicara kepada Hong Chen. 300 tahun terlalu lama, dan reinkarnasi dari kehidupan masa lalu ini, cinta kuno ini terlalu jauh, terlalu banyak perubahan-perubahan. Hong Chen Sui mengangkat tangannya, dan memukul senar lagi untuk membangunkan Hong Chen. Dan Chu Lingyu, semakin dekat ke satu titik, duduk di sisi Hong Chen. Keduanya tampaknya memiliki pemahaman yang diam-diam. Satu memainkan piano dan yang lain berbicara. Segera setelah itu, mereka akan mengubah posisi dan hanya ingin lebih dekat dengannya. Hei, seseorang memanggil dan melihat setengah kepala kecil terbuka di gerbang Xiao Yuan. Ye Chen yang berbalik. Kedua wanita itu menoleh ke belakang dan menatapnya dengan ragu, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Kalian berdua, ingin musim semi. Tidak ada obat, Ye Chen menyeringai. Keluar, Chu Lingyu membuang bangku kecil. Jangan pukul. Ye Chen memutar pantatnya dan bersembunyi, lalu berlari sepanjang jalan, menyelinap pergi. Untungnya, putri kedua lebih peduli tentang Hong Chen dan tidak punya waktu untuk mengurus barang-barang. Jika dia menganggur, dia akan dipukuli lagi. Chapter 1663. Qin Yin lagi, panjang dan jauh, membawa perasaan wanita. Xiao Yuan hangat, berbisik, terjalin dengan suara piano, dan tertawa dengan air mata, menceritakan masa lalu kuno. Hong Chen penuh kelembutan, meskipun dia penuh keraguan, tetapi dia hanya penonton. Sekali dia bingung, dia seharusnya melewatkan terlalu banyak. Tian Xuanmen sangat kenal, dan mereka semua memiliki penglihatan, tidak ada yang mengganggu pasangan muda, dan Xiao Yuanyu tampaknya menjadi area terbatas. Ye Chen berbelok beberapa sudut dan pergi ke taman kecil dengan 6 segel. Kelopak kebun kecil itu berkibar-kibar, dengan bukit-bukit berbatu, mata air, dan ketenangan, tetapi itu adalah tempat yang baik untuk budidaya diri. Di altar, 4 pilar tembaga didirikan, diukir dengan rune kuno, duduk dalam 6 baris, tanpa berbicara atau bergerak. Dibandingkan dengan Hong Chen, dia agak kesepian. Hong Chen masih memiliki setidaknya Chu Lingyu dan Hong Chen Snow, tetapi dia tidak punya siapa-siapa. Ombaknya tidak ada habisnya di dunia, mungkin tidak ada wanita yang mengingatnya, memainkan lagu-lagu peri untuknya, dan benar-benar kesepian. Aku tidak tahu apakah ada juga wanita tergila-gila yang peduli padamu. Ye Chen mengeluarkan kendi dan meletakkannya di depan Liu Dao. Kemudian, dia mengambil lap bulu dan menyeka debu di 6 bahu. Setiap abu adalah kesaksian waktu. Aroma angin datang, dan bayangan kian-kian masuk, yaitu Dong Huang Taixin. 6 jalan datang dari Hua Ruoxi, tetapi apakah perlu untuk menyegelnya? Ye Chen berbisik sambil menyapu debu. Sampai identitas Ruoxi tidak jelas, Hong Chen dan Liu Dao tidak akan melepaskannya. Kata Dong Huang acuh tak acuh, setidaknya sampai Raja bangun, masalah ini terlalu penting. Seperti yang dia katakan, dia mengibaskan tangannya dengan lembut untuk menekan ke-6 Dauji Emperor Suanyuan Sword, yang dia tarik ke bawah dan mengenai Ye Chen. Ye Chen tidak melawan, membiarkan Kaisar Pedang berbaur dengannya. Tidak heran, hidupnya juga sangat terlibat, tidak masalah jika dia mati, Hong Chen dan Liu Dao mungkin akan terpukul olehnya. Dengan bantuan tentara Kaisar, ada kekuatan tempur semu kekaisaran, dan bahkan jika pedang sian-sian-sialan datang lagi, dia tidak akan pernah memenangkannya. Ini penuh. Pinggang Ye Chen lurus dan lurus. Jangan bawa tentara kekaisaran untuk meninggalkan Dacu. Dong Huang Taixin berbisik, Cu besar Dacu membutuhkan tentara kekaisaran untuk menekan. Mengerti? Ye Chen menyeringai, merasa lebih baik. Segera, sejauh yang Anda ketahui, akan ada kejutan, atau perampokan, untuk menghargai sisa waktu Anda. Kata-kata Dong Huang Taixin panjang dan penuh makna mendalam. Ren Wang pernah berkata, kejutan macam apa itu, dan bencana macam apa aku ini?
Ye Chen memandang Dong Huang Taixin. Ketika datang, kamu akan datang. Dong Huang mengangkat bahu terlalu banyak. Ini sangat misterius. Ye Chen tidak bisa menahan tawa. Klan lain membuka blokir, Dong Huang menatap Tai. Ye Chen juga melihat ke atas, tapi yang bisa dilihat adalah awan kabut. Pada saat itu, dia membuka mata peri dan memberkati Kaisar Dao Wei, dan kemudian membersihkan lapisan awan dan kabut dan melihat benua tandus. Memang ada klan yang tidak diblokir, dan itu bukan satu. Kali ini, itu bukan musuh, tetapi naga kuno dan penyihir macan putih, Xuan Wu dan Bei Yue di wilayah selatan. Xuan Huang hidup, terutama Pangeran Xuan Wu dan Long Jie, yang paling bersemangat setelah menunggu 100 tahun, mereka akhirnya menunggu. Kembalinya keempat ras ini tampaknya agak memalukan, karena musuh-musuh telah hampir dihancurkan oleh 9 kaisar dari Great Chu. Biksu Xuan Huang mendesis dan mengeluarkan lidahnya. Musuh-musuh yang tersebar itu telah bersembunyi di kedalaman langit berbintang. Perang yang mengejutkan benar-benar sebuah kehilangan. Aku sedang terburu-buru, aku belum kembali. Seseorang berteriak. Kalimat ini benar-benar menerangi para biksu kuartet. Ya, ada orang-orang yang belum kembali, orang-orang Sun Peng dan Jin Wu di wilayah selatan Xuan Huang yang masih kucing purba. Ada orang-orang baik yang memiliki harapan sedemikian rupa di dalam hati mereka sehingga ras-ras besar di wilayah selatan telah kembali bersama. Maka itu benar-benar hidup. Satu atau dua ras tidak bisa terlalu besar. Jika mereka bersatu, mereka pasti akan berantakan. Pada hari-hari berikutnya, hutan belantara misterius terus berguncang, dan keras suci bertarung, Yak, Qinglong, dan Suzaku tidak tertutup. Berikutnya adalah roh kuno, dan barbar. Masih belum ada musuh, dan tidak akan ada perang dunia. Kaisar monyet kecil dan Yak menjadi pemarah, kembali ke keluarga, dan berlari untuk memarahi kaisar mereka. Anda tidak akan datang ketika saudara perempuan Anda kering. Daylili sialan ini sudah dingin selama beberapa bulan, dan Anda baru saja kembali. Setelah itu, kaisar dan kaisar-kaisar lainnya dibawa kembali oleh sesepuh mereka sendiri untuk melakukan kekerasan. Anda juga dapat memarahi kaisar. Tentu saja, setelah mendengar apa yang terjadi selama 100 tahun terakhir, semua ras besar terkejut, mengejutkan identitas Ye Chen, dan mengejutkan Dacu. Keempat ras utama diratakan dalam satu hari, ditambah Gunung Moling Barat, puncak 9 kaisar yang sempurna, dan 9 tentara kekaisaran yang terhormat. Pertempuran apa ini? Terlalu banyak para leluhur takut, dan ini harus memprovokasi Ye Chen, dan kemudian mereka akan segera dihancurkan. Di Tianxuanmen, Ye Chen dan Dong Huang Taixin masih berdiri. Mereka berdua melihat dengan jelas bahwa Xuan Huang sama dengan di masa lalu, tetapi karena Chu, langit benar-benar berubah, dan langit bergetar. Dengarkan Qian Yu Yue, balapan mengerikan di musim banjir bergerak lagi, kau tahu? Ye Chen bertanya. Aku tahu itu. Dong Huang mengambil napas dalam-dalam, cemas, dengan sentuhan kesungguhan dalam nada suaranya, aku harap mereka akan kembali dan tidak membuat masalah lagi. Melihatmu, aku juga sangat takut pada balapan itu. Ye Chen menyendok keluar dari kendi, memegang geraman. Ini lebih dari sekadar cemburu. 5 era banjir, kuno, dan zaman kuno adalah banjir paling menakutkan. Kaisar adalah 130 kaisar, yang menjadi kaisar selama banjir dan menduduki 60%. Dan dari zaman kuno hingga sekarang, di 4 era besar, kaisar hanya menyumbang 40%, yang sangat tidak proporsional. Itu bisa dilihat dari zaman apa banjir itu. Gelombang jiwa pertama di awal dunia, apakah itu darah atau jumlah kaisar, telah sepenuhnya menghancurkan generasi masa depan. Dalam sejarah surga, ada beberapa bencana liar di dunia, termasuk banjir dan ras liar, termasuk huru-hara terkenal di dunia yang diketahui oleh generasi mendatang, di mana jenazah suci agung jatuh. Dong Huang berkata dengan sungguh-sungguh, dia tidak bisa menahan nafas, dia hidup lebih lama dan tahu lebih banyak rahasia, masing-masing berdarah. Ini benar-benar ironi yang bagus. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan senyum sedih. Begitu banyak ras yang kuat, jika bersatu melawan iblis, mengapa langit dan dunia takut pada wilayah iblis? Antara ras dan ras, ada dendam dan keluhan sejak zaman kuno, dan itu benar-benar sulit untuk menyelesaikannya. Kali ini, seperti Dacu dan banyak ras, sebagai Kaisar Chu yang hebat, tidak ada alasan untuk tidak meminta hutang darah. Pada pandangan pertama, ini benar-benar baik-baik saja. Ye Chen berbisik samar, dan akhirnya melirik 6 pertanyaan sebelum berbalik. Dari Tianxuanmen, ia langsung ke timur, bergerak menyeberang, bergerak melintasi pegunungan dan sungai Changyuan, dan tiba di perbatasan Dacu. Perbatasan tanah ini adalah lapisan awan berkabut, dan formasi hukum kuno di dalamnya memalukan. Ini adalah larangan dari Chu besar. Ini memotong langit dan melintasi awan dan kabut ini, yaitu Wanyu. Sulit bagi orang biasa untuk keluar dari sini. Ye Chen membuka matanya lagi, dan mengangkat lapisan awan dan kabut, dan melihat langit berbintang yang dalam. Ini adalah pertama kalinya dia melihat langit dan dunia di Dacu, ada terlalu banyak tempat di jejak kakinya di langit berbintang itu.
Langit dan bumi terlalu besar. Selama 300 tahun dan 3000 tahun, mereka mungkin tidak bisa bepergian kemana-mana. Alam semesta sangat luas dan luas. Dia berdiri selama 3 hari sebelum berbalik. Sebelum pergi, dia melirik pandangan nihilistik, selalu merasa bahwa seseorang sedang menatapnya. Dia memiliki perasaan ini sejak lama, dan kali ini bahkan lebih intens. Menjelang fajar, dia kembali. Kaki depan baru saja memasuki sekte, dan kaki belakangnya dikelilingi oleh pelacur Xiong Er dan Xie Yun, masing-masing menyentuh dagunya, dan pencuri yang tersenyum itu tidak signifikan. Ye Chen pergi selama beberapa bulan. Tangan beberapa orang benar-benar gatal. Mereka selalu ingin menemukan 2 boneka dan membom orang. Tidak banyak, mainkan saja. Xiong Er menggosok tangannya, wajahnya penuh lemak, dan sambil tersenyum, dia tidak bisa melihat. Kamu pria yang gemuk, Ye Chen melangkah maju, membalikkan cangkul ke tanah dengan satu telapak tangan, dan Xie Yun, yang kaget, menunggu sebentar. Anda tahu, Xiong Ernai adalah orang suci, dan Ye Chen hanya memiliki surga. Selama periode ini, ada beberapa bidang besar, dan Xiong Er membalik tamparan dalam satu tamparan. Ketika kerumunan terkejut, Ye Chen telah membuka kaki Xiong Er. Setelah itu, paman mengangkat kaki kecilnya dan menarik selangkangan beruang 2, alih-alih meniup, semua energi untuk memerah susu digunakan. Wow! Masam, teriakan membunuh babi terdengar melalui Heng Yue. Mendengus, Xie Yun dan yang lainnya menelan ludah, tetapi merasa bahwa selangkangan itu dingin, dan Mo berkata untuk mengambil langkah, dan melihat rasa sakit ibunya. Memantul, biarkan kamu membom. Ye Chen melonjak, satu kaki demi satu, adik Xiong Er tertegun. Xiong Er berteriak dan tercekik dalam kehidupan yang meragukan. Xie Yun mereka berani tinggal. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka berbalik dan berlari. Ye Chen kembali kali ini, dan itu terlalu alami. Kemana harus pergi? Ye Chen melambaikan tangan kecilnya, membalikkannya, dan pengekangan yang kuat segera ditawarkan, satu persatu. Gambar selanjutnya agak melanggar hukum. Ye Chen menunjukkan kekuatannya yang besar, satu persatu, benar-benar lumpuh, dan jeritan hantu menangis dan serigala melolong, itu adalah gelombang yang lebih tinggi dari gelombang. Heng Yuezong kaget, dan para tetua dan murid bergegas masuk ke film. Melihat adegan ini, sudut mulutnya langsung menarik selusin bola balik. Secara khusus, para murid laki-laki dan orang tua secara tidak sadar menutupi selangkangan mereka. Ye Chen adalah seorang pencuri, dan hanya sedikit orang yang bisa menahannya. Orang-orang di aula cabang pertama, mundur. Liu Yi terbatuk, ekspresinya bermakna, Ye Chen tidak perlu lagi melindungi. Dalam perjalanan, aku menjadi sangat kuat. Da Cuan-Cuan menyeringai, beberapa orang suci. Menjadi kering tidak bisa mengangkat kepalanya. Dialek si Cuan yang besar berakhir, dan teriakan itu pergi. Adapun pelacur Xiong Er, mereka pingsan oleh Ye Cheng Xuan, diikat dalam bola, dan digantung di pohon besar. Tidak bisa dipungkiri bahwa ini agak berat untuk memulai. Ye Chen menepuk-nepuk debu di pundaknya, dan wajahnya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Tidak berat, sekelompok lelaki tua saling berhadapan dengan hati-hati. Itu bagus. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan bersenandung pada kunci kecil, menginjak kaki, dan menginjakkan kaki di puncak gadis giok. Ini tidak pernah sejuk ini. Ini lebih dingin daripada tidur dengan Culinger. Saya berani bermain ayam lauzi dan pantas Anda. Chapter 1664. Slapsticks omong kosong datang cepat dan cepat. Para murid dan tua-tua berkumpul bersama berpencar, melakukan hal-hal mereka sendiri, dan tidak ada dari mereka yang ingin melepaskan Xiong Er. Ini benar-benar sekelompok saudara dan saudari yang sulit. Di masa lalu, mereka mengorganisir sebuah kelompok untuk memerankan anak-anak Ye Chen. Tetapi hari ini mereka juga mengorganisasi sebuah kelompok, tetapi mereka adalah tawanan muda. Di puncak giok, Ye Chen telah duduk di bawah pohon dan mengeluarkan tulisan suci tanpa kata, dan dia dalam suasana hati yang baik. Paman, ada perintah, kata seorang wanita penuh hormat. Aku telah melupakanmu. Ye Chen sementara menurunkan Tiansu, memandang banyak wanita, dan tertawa, aku sudah berkultivasi, kamu tidak perlu merawatku, turun untuk berkultivasi. Amati, para gadis dan murid-murid mereka melengkungkan tangan, dan mereka bisa melihat bahwa di mata mereka, ada lebih banyak kesepian dan beberapa kekecewaan yang tak dapat dijelaskan. Berkultivasi dengan baik, Ye Chen tersenyum, dan kemudian mengubur kepalanya. Paman, begitu dia menundukkan kepalanya, dia mendengar panggilan, itu terlalu tiba-tiba, dan Ye Chen tertegun. Itu adalah seorang murid perempuan, yang telah pergi jauh, tetapi berbalik lagi, menggigit giginya, dan tangannya memutar pakaiannya. Ada sesuatu. Ye Chen dengan ragu melihat murid perempuan itu. Bisakah aku memelukmu? Murid perempuan itu menundukkan kepalanya. Ye Chen membeku, permintaan ini benar-benar lengah. Ketika dia sedang kesurupan, murid perempuan itu mendekati, dan tanpa persetujuan Ye Chen, dia mengambil Ye Chen, yang masih di wajah kecil Ye Chen, dan dengan lembut mencetak sentuhan bibir merah.
Tindakan ini membuat para murid perempuan yang belum turun gunung memandang lurus, itu adalah kaisar, atau mereka harus sombong. Murid perempuan akhirnya melepaskan Ye Chen, pipinya memerah, ekspresinya sedikit panik, Tuan. Paman maafkan aku, ada apa? Latihan. Ye Chen tertawa. Jika murid perempuan itu diampuni, dia berbalik dengan tergesa-gesa, kepalanya pusing, dan dia bahkan tidak tahu bahwa dia sudah sangat berani sebelumnya. Itu adalah Dewa Surga, Kaisar Gritchu. Jika dia marah, bahkan jika dia memiliki 100 nyawa, itu tidak akan cukup baginya untuk mati. Tapi dia melakukannya, mungkin, ini adalah legenda, cinta rahasia, kecantikan mencintai pahlawan, dia tidak terkecuali. Ada manfaatnya, para wanita Dacu, apakah mereka begitu terbuka sekarang? Ye Chen menyentuh wajah kecilnya, bibir merah itu, dan keharuman para wanita. Ini sangat sayang dan ceria. Entah bagaimana, dia tiba-tiba muncul dengan ide jahat, biarkan murid perempuan itu tidur dengannya, dia seharusnya tidak keberatan. Namun, pikiran ini langsung dihilangkan. Dia adalah seorang pria terhormat. Dia adalah seorang wanita, dan itu adalah seekor sapi. Selain itu, ayam kecil ini, tidak ada yang punya jempol besar. Jika Anda berbaring di tempat tidur, Anda tidak tahu harus berbuat apa. Memalukan. Ye Chen melepas celananya dan melirik ke dalam. Pria kecil itu sangat imut sehingga dia tidak tahan untuk terlihat lurus. Dengan batuk kering, dia mengambil pikirannya dan berkonsentrasi untuk mempelajari buku-buku surgawi. Duduk ini adalah hari tanpa gerakan apapun selama periode itu. Hati dan jiwanya terbenam dalam buku-buku surgawi, dan dia berenang dengan cara tanpa kata-kata. Buku itu adalah surga dan bumi, dan pengertiannya adalah jalan surga dan bumi. Ketika malam tiba, tubuh mungilnya dikelilingi oleh banyak penglihatan, termasuk naga biru yang berputar-putar, desis Phoenix, harimau putih meraung, Suan Wutuolu, dan kilin meraung di langit. 4 binatang buas besar dan 1 binatang suci semuanya dikumpulkan bersama, terkait dengan aturan Tao Kaisar, dan gambarnya sangat gemetar. Tao tidak berubah, tetapi visinya berubah, tanah subur yang luas terwujud, dan langit berbintang yang luas ditangguhkan di atas kepalanya. Setelah itu, matahari dan bulan, dalam siklus alternatif, semua hal berkembang biak, gunung dan gunung naik, sungai Changchuan mengalir ke timur, pohon-pohon kuno menjulang tinggi, subur, dan penuh vitalitas. Jalan nyata yang kacau adalah surga dan bumi, yang berevolusi dalam segala hal, dan segala sesuatu di dunia yang kacau adalah jalan. Orang-orang Heng Yue semua terkejut dan mendongak satu persatu. Visi dari semua hal telah menyelimuti puncak gadis giok, saat jalan sedang terbang, suara jalan dan langit cerah, dan gelombang kekacauan mengalir, seperti air terjun Jiutian, memberi makan semua makhluk hidup. Katakan saja, Paman Ye selalu datang dengan mode pura-pura. Gong Xiaotian mengangkat kepalanya dan menghela nafas. Bitch. Mereka meraih sorotan lagi. Xiong Er, Xie Yun, dan Situ Nan juga muncul dari puncak gunung. Apa yang kamu katakan mereka berjalan dengan cara yang salah, meremas seperti gadis, jika gerakannya terlalu besar, dan ada semacam rasa sakit dari penyebaran selangkangan, dan gigi yang menyeringai-menyeringai. Pantas saja, Mu Wanxing, Tang Ruxuan, dan Ye Ruxue menatap mereka dengan ganas, tidak mau berdiri bersama mereka selama 3 hari, membuat masalah atau malu. Heidi, kamu pergi ke surga. Xiong Ersi berbisik, jangan menunggu Lao Su, aku akan memberimu piyama. Tang Ruxuan tidak mengatakan sepatah kata pun, menggulung lengan bajunya, dan memukulnya. Wanita itu melonjak, sangat sengit, Xie Yun dan Situ Nan, yang melihat mereka, tidak berani mencicit, karena takut dipukuli. Untuk kelompok harta hidup ini, Yang Dingtian dan yang lainnya selalu memilih untuk mengabaikan mereka. Fokus mereka masih pada Yun Feng. Penglihatan kacau Ye Chen terlalu misterius. Hanya melihatnya sangat bermanfaat, dan masih ada banyak wawasan. Banyak murid dan tua-tua telah duduk bersila, mendengarkan suara-suara jalan, sama seperti Ye Chen menjadi kaisar 300 tahun yang lalu. Ye Chen tidak bangun, belum lagi dia menyebabkan begitu banyak gerakan. Dia hanya memegang buku surgawi dan mempertahankan postur membaca. Dia menutup telinga terhadap dunia dan hanya membaca buku suci itu. Tidak ada kata-kata sepanjang malam, dan saat fajar, penglihatan itu tidak pernah hilang. Heng Yuezong juga terdiam. Lebih dari 80% orang duduk, hanya beberapa orang yang nakal. Fenomena ini berlangsung selama setengah bulan, jalan kacau berkembang, dan dunia kekacauan juga berkembang, menjadi lebih dan lebih luar biasa. Itu layak untuk nama kaisar yang paling menakjubkan. Di Xuanmen, Yan Huang tersenyum nyaman, orang tua itu malu. Pemahaman Tao jauh melampaui imajinasi, Yue Huang terkekeh. Jika kamu memberinya cukup waktu, kekuatan tempurnya dan prestasinya tidak akan pernah berada di bawah 6 debu merah, Tian Fu Huang tertawa. Sayangnya, hanya 3 tahun hidup, War King menghela nafas. Apakah kamu iri dengan bakat? Kaisar menghela nafas diam-diam. Akhirnya muncul kembali di bumi. Dong Huang Taixin memejamkan matanya dari sisi Heng Yue,
mengangkat matanya dan melihat ketiadaan. Ketika para kaisar yang sok sempurna mendengar kata-kata itu, mereka semua mendongak. Mereka sepertinya bisa melihat menembus ketiadaan dan melihat langit berbintang yang terang dan dalam. Di sana, sebuah kota kuno yang ilusif tiba-tiba muncul, dan dalam lingkaran cahaya peri, inci demi inci menjadi nyata. Ini benar-benar sebuah kota abadi, seperti mimpi di langit berbintang, berlama-lama di bawah awan dan kabut, bersembunyi di kabut. Dari kejauhan, samar-samar terlihat bahwa ada peri menari di kota, dan bunga tersebar di cahaya-cahaya, menjalin gambar yang indah. Itu terlalu besar, seperti bintang kuno, mengungkapkan perubahan-perubahan zaman kuno, membuat orang merasa bahwa itu bukan milik era ini, gantung di langit berbintang seperti mutiara spiritual yang bersinar di langit. Di mana kota ini? Bintang-bintang terkejut, dan terlalu banyak orang bergegas ke sisi lain, tampak kaget. Kota yang begitu besar, apakah itu kota peri yang legendaris? Kota tanpa air mata. Biksu yang lebih tua menggaruk-garuk janggutnya dengan lembut, seolah-olah dia tahu kota kuno itu, tetapi tidak tahu asalnya. 100 tahun kemudian, kita di sini lagi, kota peri dunia. Siner, gurun barat yang gelap dan sepi, dan seorang lelaki tua keluar di kala senja, matanya yang tua keruh, berlinangan air mata, dan jantungnya parau, perubahan-perubahan, dan jalannya tak berujung. Orang tua, bukankah orang tua yang menjual anggur di bawah yang mulia? Di masa lalu, Ye Chen ingin membunuh peri tanpa air mata, orang tua itu membawanya pergi, dan ada orang yang dicintai di kota tanpa air mata. Sayangnya, dia menginjak jembatan Naihe, tetapi tidak mengambil kekasihnya. Setelah menunggu 100 tahun, akhirnya dia sampai di sana. Bangun Ye Chen. Fuya menarik napas dalam-dalam di gerbang Tianxuan, aku tidak tahu apakah itu kejutan atau perampok. Dia menyadarinya, dan seterusnya. Dong Huang berkata dengan penuh perhatian, bukan dia yang ingin menginjakan kaki di jembatan, surga dan bumi. Tanpa air mata, itu kejam. Pada saat ini, aku tidak tahu berapa banyak orang akan jatuh di jembatan itu. Sword God menghela nafas. Chapter 1665. Langit berbintang yang luas penuh dengan bintang dan debu. Untaian pasir apung, terjalin, berkibar di bintang-bintang. Saya tidak tahu dari mana asalnya, atau pantai lainnya, membawa cahaya bintang kuno, mengalir ke tahun-tahun yang jauh, tidak pernah berhenti. Di kedalaman yang tertutup oleh awan kabut, kota tanpa air mata menggantung di tempat yang sunyi, seperti peri-peri, berdiri tegak dan tak bernoda. Sangat indah, seperti mimpi, setiap inci tembok kota diwarnai dengan dongeng, berkilau dan cemerlang, penuh warna. Banyak visi tampaknya muncul, dan menguraikan gambaran misterius, Jiuk Xiao Xianku yang merdu, membuat orang merasa nyaman. Para biarawan datang dari Kiduo, dan alu itu berada di bintang-bintang kuno di dekatnya. Ada juga yang berdiri di langit, dan kerumunan itu seperti lautan samudera. Dengan begitu banyak orang, tidak ada yang berani untuk melangkah maju dan bersembunyi jauh. Salahkan, kota tanpa air mata terlalu merajalela dan paksaannya terlalu kuat. Dengarkan para tetua, kota peri ini aneh. Seseorang berteriak, wanita di dalam, tidak pernah menangis. Jelas, tetapi tampaknya lebih jauh dari mimpi. Aku benar-benar ingin masuk dan melihat-lihat. Terlalu banyak wanita berbisik, di kota tanpa air mata, itu harus menjadi tanah murni di bumi. Lihat, pintunya terbuka. Seseorang berteriak. Semua orang menatap mata mereka dan memandang gerbang kota tanpa air mata. Sebelum mereka sepenuhnya terbuka, mereka mencium aroma perubahan dan menyebar ke langit tanpa batas. Di seberang gerbang, pemandangan kota bisa dilihat. Itu adalah tanah yang murni, puncak gunung yang indah, senja di awan asap, seperti kerudung yang dibungkus dengan keindahan yang baru saja keluar dari bak mandi. Refleksi kelopak halus di dalam air, warnanya tenang dan hening, seperti dunia kaca, mimpi hijau. Di dalamnya, warna-warna yang berbeda disemprotkan, cahaya bulan terselubung, dan ting-ting menggerakkan rambut panjang peri, dan juga suasana hati pengunjung. Ketika semua orang meninggal, sebuah jembatan peri diletakkan dari kota. Namanya Jembatan Naihe, kuno dan jauh, pagar ditenun dengan tanaman merambat, kuncup-kuncupnya perlahan-lahan menyebar dan penuh dengan bunga merah cerah. Melihat dari kejauhan, jembatan, seperti pelangi peri, melintasi langit berbintang, menambahkan sentuhan keindahan ke alam semesta yang dalam ini. Dalam sorotan, seorang wanita menginjakkan kaki di jembatan Naihe. Itu adalah peri tanpa air mata, ditutupi dengan benang polos, dan lotus berjalan seperti peri, tidak memakan kembang api di bumi, dan tidak menodai debu duniawi. 100 tahun yang lalu, dia keluar dari kota tanpa air mata, turun ke gurun barat, dan bermeditasi pada retret meditatifnya. Setelah 100 tahun, dia akan kembali tanpa air mata. Matanya masih acuh tak acuh, tanpa fluktuasi emosi, seperti segala sesuatu di dunia, tidak akan membuat suasana hatinya bergejolak. Tidak jelas. Seperti apa rupanya? Seseorang di kerumunan memeriksa, membawa tongkat besi emas hitam, sepasang mata api dan mata emas mekar. Barang ini, bukankah Kaisar Kera Kecil? Dengan pengalaman bertahun-tahun dari suami lama,
semua orang yang berjilbab adalah wanita cantik. Di samping, yak itu bermakna, "Bos, aku ingin pergi padanya, kamu bisa menyeimbangkannya." Beruang bumi memutar-mutar dua cakar beruang dan menyeringai. "Aku masih ingin pergi. Bisakah aku menghentikan bulan tanpa henti? Masalahnya, aku tidak berani." Yak tersedak tangannya. "Siapa ini? Brengsek itu." Beku itu memandang ke arah mereka bertiga, setelah melihat tanpa malu, tidak pernah melihat yang tak tahu malu seperti itu. "Ayo, berdiam diri, jangan terlalu dekat dengan bajingan ini, memalukan." Suku penyihir melambaikan tangannya dan mengambil langkah mundur. Tak perlu dikatakan, perampok naga, dewi klan etnis, dan kaisar utara dan orang-orang suci semua secara sadar bersembunyi jauh, dan sepasang boneka tidak mengenali postur dari tiga barang murah ini. Beberapa orang berkumpul lagi, dan mendengar bahwa kota tanpa air mata datang ke bidang bintang ini, dan bekerja sama, dimanapun ia hidup, pergi bersama. Hah! Seseorang naik lagi. Kaisar monyet kecil itu berseru, cakar berbulu menunjuk ke jembatan Nanahe. Semua orang melihat ke bawah, dan setelah peri tanpa air mata, memang ada seseorang. Itu adalah seorang pemuda, dengan pakaian putih dan rambut putih, membawa pedang peri, mata seperti bintang, dan rambut panjang seperti air terjun, seperti Raja Dewa. Yun Fei Yang. Bei Seng berbisik dengan ekspresi terkejut. "Yidi, apa kamu tahu?" Semua orang datang. Tian Jiao yang tak tertandingi dari lapangan bintang Huntian, seorang raja kuasi suci berusia 300 tahun, kata Bei Seng, memutuskan lebih dari satu raja suci. Jadi digantung. Semua orang terkejut dan tidak bisa menahan nafas. "Peri, tolong diamlah." Saat semua orang berbicara, pemuda berambut putih bernama Yun Fei yang memanggil. Dia juga mengikuti Nai He Kiao, tampak penuh harapan, penuh kelembutan, dan parau. "Saya berharap untuk memberikan kesempatan berikutnya." "Tanpa air mata, kamu kejam." Peri teratai tanpa air mata terus berjalan, selangkah demi selangkah menuju kota tanpa air mata, berbisik acuh tak acuh. "Aku tidak percaya," desis Yun Fei Yan, langkahnya semakin cepat. Tentu saja, dia hanya membuat 3 atau 5 langkah, dan kemudian dia melemparkan dirinya ke tanah, meludahkan darah, dan wajahnya menjadi pucat. Para pengunjung mengerutkan kening, bertanya-tanya apa yang terjadi. Sulit dibuat, jembatan Naihe yang cantik, dan pengekangan yang kuat. "Sepertinya sebagian besar dari mereka ada di sana," kata biksu yang lebih tua dengan janggut. "Mungkin, itu hanya ditekan di jembatan." "Aku tidak percaya," Yun Fei yang menggeram, matanya merah darah, dan dia berdiri melawan tekanan kuat di bagian bawah tubuhnya. Peri tanpa air mata tidak berkata apa-apa, tidak pernah melihat ke belakang, atau menetap. Yun Fei yang sengsara, dan setiap kali melangkah, dia muntah darah. Dari kejauhan yang jauh, para pengunjung sepertinya bisa mendengar suara tulang yang patah di tubuhnya, dan bahkan meretakkan tubuh dewa. Darahnya tipis dan berdarah, dan orang-orang yang menonton mengejutkan. Lagi pula, tubuhnya yang kaku jatuh, dan dia tidak berdiri lagi, matanya redup dan napasnya lemah. "Haha, hahaha." Dia tertawa keras di jembatan, penuh kesedihan, darah dan air mata di wajahnya. Dia berubah menjadi sinar abu terbang, dan jiwanya berkibar di jembatan Naihe, hanya menyisakan tawa besar itu, bergema di bintang-bintang. Sampai mati, dia tidak melihat peri tanpa air mata mandek, bahkan jika dia melihat kembali padanya, harapan yang luar biasa berubah menjadi keputusasaan. Keempat pihak menghela nafas, menjadi orang baik, mesin besar masa depan, mengatakan bahwa dia meninggal ketika dia meninggal, bagaimana mungkin orang tidak menyesalinya. Yanger, ribuan keheningan akhirnya disela oleh desis, suaranya sudah tua dan berlalu dari langit berbintang yang jauh. Kata-kata itu tidak jatuh, lalu melihat seorang lelaki tua datang, leluhur Nai Yun, Zundiwei kuat dan tak tertandingi, berkeliaran di kuartet. Tapi dia terlambat, dan dia hanya bisa melihat jubah darah di jembatan He, yang merupakan cucunya Yun Fei Yang. Nenek moyang leluhur keluarga Yun gemetar, mata tua mereka yang keruh dipenuhi air mata, dan mereka sudah tua dan langsung jauh lebih tua. Benda debu merah ini adalah orang berambut putih untuk memberikan rambut hitam, yang paling sulit diterima, jenis rasa sakit, memilukan. Jika kamu mati, kamu tidak bisa dibangkitkan, dan teman-teman tahu berduka untuk kesedihan. Seorang kaisar kuno dengan tingkat yang sama, agak tak tertahankan, berbicara dengan nyaman. "Kembalikan nasibku." Nenek moyang keluarga Yun sangat marah sehingga pedang Zundi tiba-tiba muncul. Dia memegangnya di tangannya dan memotong sungai peri yang mempesona dengan pedang, membelahnya menuju kota tanpa air mata. Kaisar kuasi memuncak dengan pedang, menghancurkan dan sekarat, menghancurkan dunia. Namun, meskipun pedang nenek moyang keluarga Yun luar biasa, itu tidak mengguncang kota tanpa air mata atau bahkan meninggalkan jejak. Sebaliknya, ia terguncang dan berkibar, tubuhnya hancur, dan roh-roh itu terbang menjauh. His, keempat sisinya terkejut dan tidak bisa menahan udara. Demi, itu kaisar yang sok sempurna. Kaisar monyet kecil itu membeku.
Tidak ada yang melihat kota tanpa serangan air mata, dan seorang kaisar yang sok sempurna dibunuh. Itu terlalu omong kosong. Yak itu juga ngeri, kata kakek, itu benar-benar tidak menggertakku. Wajah Xiao Jiuxian pucat, kota tanpa air mata bahkan lebih kuat, bahkan daerah terlarang. Bahkan Kaisar Zundi langsung dihancurkan. Apakah ada seorang kaisar di kota tanpa air mata? Kebisingan di langit berbintang berisik, dan terlalu banyak orang bergidik di hati mereka, enggan untuk mundur, karena takut bahwa kota tanpa air mata akan menderita akibatnya. Kota tanpa air mata seperti mimpi dan tidak memiliki respons terhadap keributan. Dalam suara itu, orang lain melangkah di jembatan Neihe. Kali ini, ia adalah seorang lelaki tua, mata tua berawan, rambut beruban. Jika Anda melihat lebih dekat, bukankah orang tua yang menjual anggur di bawah yang mulia? Biksu kuasi kaisar yang otentik. Ketika dia naik, para beku dari kuartet semuanya mendongak. Namun, jembatan itu aneh dan Raja Kuasi Suci sedang sekarat. Semua orang ingin melihat apakah mereka dapat mencapai ujung jembatan sebagai pangeran semu. Heng Yuezong, puncak gadis giok, visi segalanya perlahan-lahan menghilang. Ye Chen membuka matanya, dan matanya menjadi lebih dan lebih luar biasa. Sangat bagus, Ye Chen tersenyum, mencari peluang. Kamu sudah bangun. Hati Dong Huang terlalu transenden, dan kata-katanya lemah. Kamu benar-benar hantu. Ye Chen berdiri dengan pinggang malas, dan ada suara benturan tulang di tubuhnya. Sebuah kota tanpa air mata, ada di sini, kata Dong Feng santai. Begitu kata-kata itu keluar, Ye Chen, yang masih meregang, gemetar tiba-tiba, menatap hati Dong Huang Taixin dengan erat, tubuhnya mengencang, karena takut dia mungkin salah mendengarnya. Kau benar, kota peri itu muncul kembali di bumi. Dong Huang berbisik terlalu tenang, dengan nada tegas. Cepat, cepat, bawa aku ke sana. Ye Chengsu terlalu tidak sabar untuk berbicara, dan bahkan tergagap, dia tidak bisa menahan suasana hatinya yang bersemangat, dan jantungnya berdebar kencang. Aku akan membawamu ke sana, tapi ada sesuatu yang perlu aku jelaskan. Dong Huang berbisik, kali ini, Dacu tidak bisa memberimu bantuan, semuanya tergantung padamu. Aku ingin tahu dari mana kota tanpa air mata itu berasal. Ye Chen tidak menyipit, berharap jawaban yang akurat. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa itu bukan milik langit dan bumi. Kalau begitu bisakah aku berpikir begitu? Kota tanpa air mata adalah milik surga atau dunia bawah? Ye Chen bertanya ragu-ragu. Tidak di tiga alam. Dong Huang Taixin berkata dengan santai, misterinya tidak kalah dengan 5 area terbatas Xuan Huang, Kaisar Xianwu, atau bahkan Kaisar Xuan Huang, semua telah mewariskan ajaran Kekaisaran Tao, jangan merekrut 5 area terlarang, jangan main-main dengan kota tanpa air mata. Ye Chen mengerutkan kening, ini adalah pertama kalinya dia mendengar rahasia ini. Prajurit Kaisar Jidao tidak bisa lagi meninggalkan Dacu, tetapi bahkan dengan 9 prajurit Kaisar, Dacu jauh dari menjadi lawan kota bebas air mata. Maaf, Dacu memiliki misi Dacu dan ingin menyelamatkan Cuksuan atau Culing. Anda hanya bisa berjalan di jembatan Neihe. Langkahnya adalah dongeng Ling Qiao, tetapi langkahnya adalah Jiu Yu Huangquan. Aku mengerti. Ye Chen tersenyum dan memaksa pedang Xuan Yuan keluar dari tubuh. Itu adalah seorang prajurit kekaisaran dan perlu untuk menjaga Dacu. Kamu punya pilihan, kata Dong Huang Taixin. Sekarang, apa lagi yang mengerikan bagiku? Ye Chen tersenyum, mengangkat kakinya, dan naik ke langit. Chapter 1666. Dong Huang Taixin menghela nafas, lotus melangkah ke kehampaan, dan menyapu Ye Chen ke lengan panjang. Dewi Kunlun melakukan kekuatan magis yang hebat dan melangkah keluar dari Chu. Setelahnya, banyak orang di Tianxuanmen melangkah ke langit. Tanpa kecuali, mereka semua adalah kerajaan semu, dan ke-9 kaisar ada di antara mereka, tetapi mereka tidak membawa Kaisar Jidao untuk bertarung. Aku tidak tahu apakah harus memberitahunya ini, apakah itu benar atau salah. Yue Huang berbisik, jembatan Neihe adalah jalan Huangquan. Setidaknya, tidak akan ada penyesalan, kata Yan Huang. Haruskah aku menelepon Hong Chen dan Liu Dao saat aku menunggu? Kata Raja Perang, yang kuat mungkin tidak akan kalah. Mo Xiao menatap kota tanpa air mata, kata Chu Huang ringan. Para kaisar tidak mengatakan apa-apa, jelas Hong Chen dan Liu Dao tidak bisa melepaskannya, bahkan jika mereka melepaskannya, mereka tidak perlu mengenai kota tanpa air mata. Semuanya tergantung pada Ye Chen sendiri, Dacu tidak bisa campur tangan. Langit berbintang yang luas, kota tanpa air mata menggantung, cahaya peri meluap. Di jembatan, karyawan semu yang menjual anggur masih berjuang dengan usia tua, dan paksaan di tengah tekanan telah menekuk pinggangnya. Lebih kuat dari Zundi, tetapi juga sulit untuk berjalan, tubuh lama tidak pecah. Bukan dia sendirian di jembatan, tetapi ada lebih dari selusin tokoh, muda, setengah baya, dan tua, semuanya dengan air mata. Mereka juga seperti kaisar yang menjual anggur. Di kota tanpa air mata, mereka juga memiliki kekasih, siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun ini jalan buntu, itu masih berlangsung. Angin bertiup,
3 atau 5 angka, secara kolektif berubah menjadi abu terbang. Sejak itu, ada orang yang jatuh, tetapi sebelum mencapai ujung jembatan, mereka berubah menjadi debu sejarah dan mati bersama angin. Di jembatan, hanya ada Zundi tua yang menjual anggur. Punggungnya, Xiao kesepian, tua dan tak tahu malu. Dia cukup dekat dengan kepala jembatan Naihe, tetapi langkahnya menjadi lebih berat, kakinya gemetar, dan dia berlutut. Lagi pula, dia jatuh tiba-tiba dan tidak pernah bangun lagi. Seiring hidup dan mati, mata tua keruh itu ditutupi dengan kelembutan kuno, dan kematian memanggil. Air mata kristal, redup matanya, di antara simbal, masih bisa melihat bayangan yang indah, menari dengan anggun di bawah bulan. Jundi juga tergila-gila, tetapi ia gagal menyeberangi jembatan Naihe. Kuartet itu menghela nafas, dengan kesedihan mendalam, dan jembatan Naihe yang cantik, mengubur terlalu banyak jiwa yang mati, dengan penyesalan sebelum pergi. Dari awal hingga akhir, tidak ada setengah dari wanita di kota tanpa air mata keluar. Mendengkur hebat, mengapa kamu melakukan ini? Xiao Jiuxian marah, mengutuk, dan bersembunyi di balik yak. Bibiku, tolong tetap diam. Kaisar Ape menutupi mulut Xiao Jiuxian, bisakah kota ini ganas? Aku frustasi, Xiao Jiuxian mengocok mulutnya dan berkata, aku jelas seorang kekasih, tapi itu adalah celah yin yang. Kata-katanya, dalam satu frasa, selaras dengan kuartet. Ada kekasih di dunia yang akhirnya menjadi tanggungan, apakah ini akhir yang buruk? Kota tanpa air mata ingin memisahkan orang yang dicintai. Kota yang indah, bagaimana kalau Anda tidak melakukan apa-apa tentang orang? Bagaimana dengan negeri dongeng di bumi? Ini ironi yang sangat bagus. Untuk sementara, para penonton memarahi kota itu tanpa air mata ribuan kali. Lalu, apakah 9 orang itu kejam dan kejam di Dacu? Seseorang terkejut, melihat ke satu sisi, untuk memenangkan mata keempat sisi. Langit berbintang itu penuh dengan pelangi ilahi, dan 9 kaisar Dacu ada di antara mereka. Kehormatan mereka telah menyebar di langit. Itu mereka, juga para dewa pedang surgawi dan Dansun. Kali ini kami berada dalam satu tim, inilah perlombaan yang akan kami lakukan. Mengingat masa lalu, terlalu banyak orang yang gemetaran. Jangan bertempur melawan kota tanpa air mata. Aku tidak tahu siapa yang membuat kalimat, sehingga mata semua orang langsung menjadi cerah. 9 kaisar dari Great Chu, sengit satu persatu, pernah mengamuk keempat ras, dan bahkan Lingshan hancur, benar-benar kuat dan sombong. Kota tanpa air mata adalah kuno dan kuat, dan seorang kaisar yang sempurna-sempurna tertegun dalam sekejap. Kota itu mengerikan dan dapat berdiri bahu-membahu dengan area terbatas. Jika dua pihak ini terpana, maka surga akan hidup. Apakah itu Kaisar Chu dan 9 kaisar? Nenek moyang leluhur pasca pemblokiran, seperti naga purba, barbar, basal, dan yak, bersembunyi di kegelapan, semuanya melihat ke sana. Puncak ke-9 kaisar yang terhormat, pertempuran ini, meledakkan Tuhan. Tidak heran kalau 4 balapan utama juga terangkat. Sampai hari ini, aku belum menemukan jawabannya, di mana Dacu tinggal. Nenek moyang suku panjang menarik janggutnya, matanya penuh keraguan. Dalam suara diskusi, 9 kaisar dari Chu besar, Taixin dari Phoenix Timur, dan yang lainnya telah jatuh, dan ada 20 kaisar yang sempurna, yang membanjiri langit berbintang. Tanpa air mata, aku sudah lama tidak melihatmu. Dong Feng berbisik terlalu banyak, berdiri di langit yang berbintang, tampak seperti dewa, memandang kota tanpa air mata. Aku sudah lama tidak melihatmu. Di kota tanpa air mata, akhirnya sebuah kata keluar, bisikan, seolah-olah langit yang jatuh dari Jiuxiao sangat menyenangkan, tetapi dengan ketidakpedulian tertinggi. Bolehkah aku meminta satu tanpa air mata? Itu dianggap perasaan Dacu. Dewa pedang dari surga juga berbicara, dan kalimat itu hambar. Tanpa air mata, itu kejam, seperti pedangmu, tidak benar. Tanpa air mata, kata-katamu menyebar ke seluruh dunia. Sangat tanpa air mata dan kejam. Kata-kata yang tidak matang terdengar dari Dong Huang Taixin, dan lebih tepatnya, dari lengan bajunya itulah Ye Chen berbicara. Dia keluar, mengamati kota tanpa air mata, tanpa suka atau duka. Penampilannya mengejutkan para biarawan kuartet tiba-tiba. Karena, penampilan Ye Chen yang berusia 2 atau 3 tahun berwarna merah muda dan lembut, berdaging, benar-benar imut, dan nadanya tidak buruk. Apakah aku melangkahi jembatan Naihe, aku bisa membawanya pergi. Ye Chen mengabaikan kuartet, dan menatap kota tanpa air mata. Kata-katanya polos dan acuh tak acuh. Alami, tidak ada air mata yang berbisik, tetapi juga tidak ada suka dan duka. Bicara, lupakan saja. Ye Chen adalah tuan yang paling kejam. Dia menginjak langit berbintang dan naik ke jembatan Naihe. Siapa pria kecil itu? Melihat Ye Chen naik ke jembatan Naihe, Bafang kecewa. Dia tidak pernah menyangka Ye Chen akan berlari. Zundi berlutut, surga, bagaimana kalau bermain? Harus diakui, dia masih sangat imut. Jari pria tua itu dihitung, dia tidak berlari ke sini untuk menemukan istrinya, tetapi untuk menemukan ibunya, seseorang berkata dengan penuh arti.
Memegang agak akrab, Kaisar Kera Kecil dan Yak dan yang lainnya menyentuh dagu mereka. Selalu merasa seperti aku pernah melihatnya sebelumnya. Aku harap dia bisa membuat mitos lagi. Jiu Huang mengambil nafas panjang dan mata mereka penuh harapan. Ye Chen berdiri di atas kepala jembatan, mata sedikit tertutup, dan dia tenang. Saya benar-benar sampai di jembatan Naihe, dan saya menyadari bahwa jembatan itu tidak sederhana. Ada paksaan di dunia bawah, seberat gunung. Selain itu, dia bertekad bahwa semakin dia berjalan, semakin kuat paksaan. Di seberang, Naihe Bridgehead, satu orang berubah menjadi bayangan. Itu adalah seorang wanita, juga berjilbab, membungkus siansia, rambutnya seperti gelombang air, rambutnya diwarnai dengan kecemerlangan, matanya indah, tenang dan tenang, tanpa emosi. Dalam keremangan, dia bermimpi seperti mimpi. Meskipun berdiri di jembatan Naihe, itu seperti mimpi yang jauh, di luar pandangan. Dia adalah Dewi Keabadian, suci dan tak bernoda. Ye Chen membuka matanya, menatap wanita di sisi yang berlawanan, matanya dipenuhi dengan air mata lembut, menutup matanya. Itu dia, yaitu, dia tidak perlu berevolusi setiap hari, tidak perlu bertanya, dia bisa mengenalinya sekilas di jembatan. Setelah 300 tahun perubahan, 300 tahun perubahan, 300 tahun sebelumnya dan kehidupan ini, menghadapi debu tahun, akhirnya dia menemukannya. Kenangan kuno, peristiwa masa lalu, semua kembali ke sini dalam sekejap. Naihe Bridge, dua kepala jembatan, satu sisi jembatan, dia menatapnya, dan dia juga menatapnya. Tapi Bai Yuzhang, selama periode ini, rasanya seperti perubahan hidup yang dipisahkan oleh mata, saling memandang, dan menjadi tua dalam debu merah. Dia penuh air mata, matanya bingung, dia telah melihatnya lebih dari sekali dalam mimpi, tetapi dia aneh tapi akrab. Cusuan, tunggu aku, Ye Chenmu, datang menjemputmu. Ye Chen tersedak, suaranya serak, dan dua garis air mata mengalir di wajahnya, memantulkan cahaya bintang, dan bahkan air mata itu membawa perubahan-perubahan. Chapter 1667. Garis Cusuan, garis menunggu saya, selama ribuan tahun, kata-kata adalah perubahan tak berujung, jalan tidak penuh pikiran, hanya bertahun-tahun yang menunggu. Ye Chen mengangkat kaki kecilnya. Di matanya, hanya ada Cusuan, dengan senyum lembut, seolah berkata, jangan takut, aku di sini. Langkah pertama turun dan adegan aneh muncul, dia adalah anak laki-laki berusia 2 atau 3 tahun. Bukan transfigurasi, tetapi benar-benar berkembang. Langkah kedua jatuh, kepalanya terangkat, dan dia berubah dari remaja menjadi pemuda, dengan mata seperti bintang dan rambut hitam seperti air terjun. Aku membacanya dengan benar. Melihat pemuda Ye Chen, kuartet terkejut, dan banyak orang menggosok mata mereka. Bagaimana situasinya? Bayi kecil itu adalah Ye Chen. Di masa lalu, hanya ada satu napas yang tersisa, dan dia benar-benar selamat. Ini kecelakaan, ini pembuka mata hari ini. Dengar, aku akan membicarakannya. Kaisar Kera Kecil itu melompat-lompat, berbisik, dan mata api itu berwarna keemasan dan cerah. Nirvana dilahirkan kembali. Yak itu menggaruk kepalanya. Apakah dia juga istrimu? Bei Seng bergumam, dalam pandangan yang tak terduga, lebih khawatir dan kesepian. Tidak baik, Long Jie mengerutkan kening. Jun Zun dan Da Seng sama-sama menggantung beberapa, belum lagi dia di tingkat surga. Itu jalan buntu. Kalian yang senior, aku masih membiarkan dia menginjakan kaki di jembatan Naihe. Xiao Jiuxian mengetuk mulutnya dan menatap Dong Huang Taixin dan Jiu Huang dan yang lainnya. Kaisar yang sok sempurna itu tidak mengatakan apa-apa, tahu bahwa itu tidak bisa kembali. Namun, mereka tidak berdaya, dan Dacu tidak bisa membantu sama sekali. Selain itu, jalan tanpa kembali ini dipilih oleh Ye Chen sendiri. Kaisar Dacu memiliki hak untuk memilih perjalanannya. Itu berubah lagi, teriak, satu demi satu. Para penonton dari segala arah, tidak peduli generasi yang lebih tua, atau para biarawati, kedua matanya menatap ke arah jembatan. Di jembatan, langkah Ye Chen terus berlanjut, dan langkah ketiga sudah diambil. Dia adalah seorang pria muda dan langsung berubah menjadi usia parubaya. Kemudian pada langkah keempat, rambut hitamnya berubah menjadi putih salju, tubuh lurus, dan perlahan-lahan meluncur turun, bentuk setengah baya memudar, dan ia menjadi orang tua yang gelap. Mengangkat kakinya dalam 4 langkah, jika untuk sesaat, dia keluar dari bentuk 4 zaman olehnya. Untuk pertama kalinya, ia duduk, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Memang benar bahwa dengan setiap langkah, paksaan akan sombong. Itu hanya 4 langkah, dan dia merasakan raksasa 8.000 kaki di punggungnya, mencoba menghancurkan semut kriketnya. Melihat Cusuan, dia sedikit tersenyum dan melangkah maju lagi. Pada langkah ini, suara tulang berderak terdengar di dalam dirinya. 1 langkah lagi, tubuhnya yang suci pecah, retak dan darah memuntahkan, dan Jin Chan Chan terpesona. Sebagai langkah selanjutnya, dagingnya berubah menjadi sejumput abu terbang, hanya menyisakan roh primordial ilusif, bergoyang di jembatan Naihe.
Kamu, segera kembali. Yak itu tidak bisa duduk diam, mendesis dan berteriak. Ye Chen mengambil langkah lain, dan sebagian besar menghilang, tetapi tekanan He Qiao tidak mampu menahannya. Kamu tidak dapat menemukan kematian, jangan keras kepala oleh ibunya. Kaisar Kera kecil juga memarahi, mencoba untuk bergegas, tetapi dipenjara oleh Kaisar Kera. Brother Ye, pikirkan 2 kali. Nandi juga membujuk, dia belum benar-benar memukul Ye Chen, tetapi dia tidak ingin pria duniawi itu jatuh di jembatan Naihe yang sialan itu. Tolong, kembali. Bei Seng menangis dengan memohon, dan tangan batu giok mengepal, kabut air masih melekat di matanya, mengembun menjadi beku di bawah sinar bulan, karena takut pada saat berikutnya, dia berubah menjadi debu. Turun, aku akan membiarkanmu menyentuh dadaku. Xiao Jiuxian sangat cemas sehingga dia mengucapkan tangisan yang sangat menakutkan, dan mendengar ocehan Jiuxiao sesaat, dan penonton kuartet untuk sementara waktu, Nizi kecil ini, sangat masuk akal. Lakukan yang terbaik, jangan memaksanya. Dong Huang berbisik terlalu banyak, dan tangan batu giok di lengannya benar-benar menekan keringat dingin. 9 kaisar membuka mulutnya, tetapi menelannya. Meskipun dia melakukan kontak dengan Ye Chen segera, dia tahu sifatnya. Betapa gigihnya pemuda yang memegangi panji-panji perang Dacu mati, tidak ada yang bisa menghentikannya dari melakukan apa yang dia ingin lakukan. Perhatian kuartet, Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, berubah menjadi daging lagi. Bentuknya berubah sekali lagi, helai rambut putih seputih salju, helai darah berubah menjadi darah, tetesan darah emas cerah, tetesan cahaya hitam, sangat aneh. Melihat alisnya lagi, ada tekstur suci kuno yang perlahan menggambarkannya, yang merupakan simbol keabadian. Ini bisa membuka darah untuk mengikuti batas. Di sisi kerumunan, Tuan Nelayan Tua Zundi tidak bisa menahan senyum. Ini pertama kalinya, jika kamu tidak mati, jangan sakiti, buka saja. Setelah membuka batas relay darah, bagaimanapun, itu masih surga. Zundi digantung, dia sangat sulit untuk melangkahi jembatan Naihe. Beberapa jundi tua menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan tidak tahan untuk melihat lagi. Tetapi segera setelah dia mengatakan bahwa, di jembatan, ada roh yang luar biasa menyebar, dan tekanan kaisar yang sebenarnya sangat besar. Ya, tulang Da Chengsheng ada di sini untuk membantu lagi. Terlalu banyak orang berjabat tangan, dan tidak heran darah yang mengikuti batas terbuka. Apa yang dapat mengejutkan mereka, Ekaristi tidak normal. Sekarang kamu juga bisa membuat kaisar sempurna baja keras. Dengan batas garis darah, kebanyakan dari mereka akan mampu membuat mitos dan menghancurkan jembatan Nanahu. Tunggu, tenggorokan kera-kera kecil itu bergetar karena terkejut, mengguncang semua orang di sekitarnya dengan getaran kencing yang tiba-tiba menggantung. Yak dan prajurit bumi mengikuti mereka, dan meneriakkan spanduk, melambaikan dan berteriak untuk Ye Chen. Tunggu, biksu muda dari kuartet itu juga meringankan tenggorokannya, dan gelombang dengkuran lebih tinggi daripada gelombang, yang mengguncang langit berbintang. Surga bukan tanpa manusia. Sekelompok pria tua juga bersemangat, dan mereka semua menyingsingkan lengan baju mereka, dan darah mereka mendidih. Semua orang ingin melihat Ekaristi dan menciptakan mitos lagi. Aku menunggu, tua. 9 kaisar Dacu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berpikir bahwa ia lebih rendah daripada generasi muda, ini bukan waktunya. Aku, sudah tua juga. Dong Huang Taixin mengulurkan tangannya, melepaskan kendali wanita itu, dan memegang lengan Dewa Pedang. Senyum Dewa Pedang, mitos langit, juga penuh kelembutan. Mereka harus beruntung, bertahun-tahun berlalu, dan mereka saling bergantung. Ye Chen, bagaimanapun, harus melalui ujian hidup dan mati, untuk cinta itu, dia akan berjuang keras, bahkan jika dia menempuh jalan yang tidak bisa kembali. Bang, 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 suara ledakan terdengar, perlahan dan berirama. Itu adalah suara Ye Chen yang berjalan, tubuhnya seberat gunung raksasa, dan bahkan langkahnya berat. Memalingkan muka, punggungnya yang kuat ke pantai, penuh cahaya keemasan, tubuh suci yang sombong, seperti penuangan emas. Dia adalah dewa perang di 8 Wastelens, Megatron Haoyu, yang menutupi langit, dan keberadaannya adalah mitos. Dengan bunyi klik, sepotong batu giok Jen yang melarang memori Siang Wang dihancurkan olehnya, suaranya tajam dan jernih. Cahaya peri memori terbang ke sisi yang berlawanan dan jatuh ke hati Cusuan. Seperti yang bisa dibayangkan, gambar Cusuan yang tidak diblokir tidak disajikan. Dia masih berdiri tegak, dengan ekspresi acuh tak acuh, tidak ada emosi, dan ingatan akan cahaya peri yang melekat di lautan Tuhan, dan dia tidak bisa dimasukkan. Itu tidak valid lagi. Mata Ye Chen sedikit menyipit. Ingatan Siang Wang tidak dapat disegel untuk reinkarnasi. Hal-hal ini terjadi hanya 3 kali, 1 debu merah, 1 Jining Suang, dan 1 Xian, tidak pernah terpikirkan, bahkan Cusuan. Perubahan-perubahan ini, yang tidak dia duga, membuat matanya lebih kencang, kepalanya terangkat, dan langkahnya mantap dan kuat. Bagaimanapun, dia harus menyeberangi jembatan, dan apakah Cusuan bisa disegel atau tidak, dia juga harus membawanya pulang.
Jembatan Naihe bergetar, berdengung dan bergejolak. Dia juga di bawah tekanan, dan langkahnya menjadi lebih berat. Samar-samar, dia masih bisa mendengar suara fragmentasi tulang suci di tubuhnya, dan tubuh suci itu retak lagi dan bermandikan darah. Dengan setiap langkah, paksaan dunia berlaku. Setiap langkah adalah jejak berdarah. Tulang Dacheng Seng bersorak-sorai, susah dibawa paksaan, darah mengikuti batas orang yang sombong, abadi, tidak terluka, ia memperbaiki luka berulang-ulang. Dia cukup dekat dengan jembatan sehingga akan segera berakhir. Tapi sikapnya yang keras kepala sepertinya menyinggung hukum di dunia bawah, kekuatan diam yang mengamuk, dan bahkan paksaan yang lebih kuat tiba-tiba muncul. Itu adalah kekuatan yang sangat kuat, misterius dan kuno. Adalah kekuatan yang telah memusnahkan keadaan darah mengikuti batas. Tidak ada pemulihan dari keabadian, tubuh suci menjadi berdarah, selalu ada tulang suci untuk menghibur, dan kaki ditekuk. Dengan hanya beberapa langkah yang tersisa, sepertinya sifat yang tidak dapat diatasi. Kau tidak tahan, kembali. Ada suara wanita di kota Wucheng, acuh tak acuh dan jauh, dan suaranya juga megah. Dia memiliki darah dan daging, jadi mengapa dia membuatnya tanpa air mata dan kejam? Ye Chen menggeram, matanya merah darah, dahinya biru, kakinya yang bengkok kaku dan lurus, dan kepala yang sombong yang telah diturunkan diangkat kembali. Dengan keras, dia mundur dan jembatan itu bergolak. Tubuhnya yang suci hancur, tulang-tulang Chan-Chan terlihat, darah membasahi seluruh tubuhnya, dan bunga-bunga Naihe Kiao berwarna merah. Kamu tinggi di atas, bagaimana kamu mengabaikan semua makhluk? Raungan lain, Ye Chen tiba-tiba mengangkat kakinya. Kakinya jatuh, kakinya patah, kakinya pecah, dan tulang daging dan darah berubah menjadi kabut darah pada saat yang sama. Ekaristi yang kuat juga jatuh dan terbaring di tanah. Untuk waktu yang lama, dia tidak melihatnya bangun lagi, dia terlalu lelah. Itu cusuanerku, aku akan membawanya pulang. Ye Chen menangis, suaranya serak, dan darah dan air mata saling silang. Tanpa kaki, dia merangkak dengan dua tangan. Tubuh kuno dan suci sama rendahnya dengan anjing. Gambar ini mengejutkan, dan kuartet bergerak. Terlalu banyak pria, mengepalkan tangan mereka, terlalu banyak wanita, mau tak mau menutupi Yuko, dan kabut air masih melekat di mata mereka. Apakah kamu, benar-benar kejam? Mata Dong Huang acuh tak acuh, wajahnya beku, menatap kota tanpa air mata. Tanpa air mata, itu kejam. Itu adalah ucapan acuh tak acuh yang sama yang berasal dari kota tanpa air mata, membunyikan langit. Mau bertanya padanya, dia sedang sekarat dan dia masih, Kaisar Dacu. Jiu Huang berkata dengan ekspresi lemah, tanpa suka atau duka. Singkatnya, semua orang diam, langit berbintang setenang kematian, dan beberapa dari mereka hanya tersedak di jembatan. Ye Chen masih merangkak, matanya redup, dan air matanya berlumpur. Di belakangnya ada jalan darah yang terseret oleh rintisannya. Cusuan berdiri diam, seperti patung es, tidak bergerak. Melihatnya saat dia memanjat, tubuhnya yang halus bergetar sedikit, dan matanya yang indah seperti air, menunjukkan kebingungan kuno. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.